Dan pemirsa, untuk membahas mengenai penyakit mulut dan kuku serta penanganannya termasuk juga vaksinasi untuk hewan ternak, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Halo Pak Agus. Halo Pak Agus, suara saya terdengar? Selamat siang Mbak. Oke, baik. Pak Agus, bagaimana perkembangan PMK di Jawa Tengah? Saat ini kita lihat tampaknya angka ini sudah naik drastis. Sudah berapa yang terinfeksi, sembuh, dan juga mati? Kemudian bagaimana penanganannya hingga saat ini? Ya, jadi untuk di Provinsi Jawa Tengah sampai hari ini sudah yang suspek itu adalah ternak terduga, yaitu 17.000. Kemudian yang sudah membaik sekitar 2.400. Kemudian yang dipotong itu ada 166 dan mati itu 88. Kemudian tadi memang kaitan dengan upaya, saya kira Jawa Tengah sudah mempunyai URC, unit reaksi cepat atau unit respon cepat di tingkat Provinsi Jawa Tengah, di kantor Dinas Peternakan Kesehatan Hewan yang ada di Ungaran. Kemudian di masing-masing kabupaten kota juga membentuk. Ini sebagai upaya untuk memperlancar, membukakan komunikasi apabila di lapangan terjadi hal-hal yang terkait dengan PMK. Kemudian yang kedua, upaya-upaya biosecurity kaitan dengan membersihkan lingkungan di sekitar ternak, kandang maupun ternaknya sendiri sudah dilaksanakan. Sehingga kalau terjadi gejala, itu ternak harus dipisahkan atau diisolasi, kemudian yang bisa saat ini adalah diobati sambil menunggu vaksin. Saya kira sambil menunggu vaksin. Saya kira sebentar lagi vaksin tidak akan datang. Ini adalah upaya-upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanganan PMK yang ada sampai hari ini. Ya. Oke, baik Pak Agus, kemudian vaksinasi ini sudah mulai dilakukan di beberapa wilayah, salah satunya di Jawa Timur. Kapan giliran untuk Jawa Tengah? Apakah nanti akan terkejar untuk Idul Adha pada awal bulan Juli mendatang? Oh ya, jadi begini, bahkan dengan menjelang Idul Adha, jadi Jawa Tengah ini merupakan sentra dari ternak sapi setelah Provinsi Jawa Timur. Populasi kita ada sekitar 2 juta ekor, kemudian kambing itu ada sekitar 3,7 juta, kemudian jumlahnya sendiri sekitar 2,3 juta. Sehingga menjelang Idul Adha 9 Juli 2022, kita sangat siap karena di Jawa Tengah sudah disiapkan untuk sapi itu kurang lebih 400.000 ekor. Padahal kebutuhan kita ada 373 ekor, sehingga masih ada 27.000 ekor. Dan ini memang Jawa Tengah memang harus mengirim kepada daerah-daerah yang masih minus seperti Jawa Barat dan pulau-pulau yang ada di luar Jawa. Oke, baik. Kemudian kalau untuk di Jawa Tengah sendiri, daerah mana Pak yang nantinya akan menjadi prioritas untuk menerima vaksinasi bagi ternak ini? Ya, jadi prioritas ini adalah daerah-daerah yang merupakan satu perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Ini misalnya daerah Kembang untuk utara, kemudian daerah Blora, Grobogan, kemudian Sragen sampai kepada daerah Wonogiri. Sampai untuk daerah-daerah yang saat ini walaupun bukan di perbatasan, ini misalnya yang juga termasuk tinggi populasi suspeknya ini misalnya di Kabupaten Boyolali. Boyolali ini memang sentra sapi potong di samping sapi perah. Kemudian Kabupaten Semarang ini juga relatif tinggi di samping Kabupaten Pati. Kemudian kalau di daerah utara itu daerah Brebes, ya. Oke, baik. Berarti sejumlah daerah di Jawa Tengah ini nantinya akan menjadi prioritas untuk menerima vaksinasi ternak, begitu ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali seusai jeda, tetap bersama kami di Metro News. Pemirsa, masih bersama kami di Metro News bersama saya Rida Bulpi, dan juga kami masih membahas mengenai update PMK di Jawa Tengah. Pak Agus, tadi Pak Agus sempat mengungkapkan bahwa ada sejumlah daerah di Jawa Tengah ini yang menjadi prioritas. Kemudian alur vaksinasi sendiri nantinya seperti apa? Ya, jadi
sampai hari ini memang vaksin baru datang di Kementerian Pertanian. Vaksin ini adalah vaksin kondisi darurat. Jadi vaksin yang memang masih prioritas untuk kondisi darurat. Dan ini memang sudah dipersiapkan termasuk dari Kementerian Pertanian dan Peternakan Kesehatan Hewan bahwa kita sedang mempersiapkan berapa istilahnya ternak-ternak yang nanti akan divaksin. Terutama prioritasnya adalah ternak-ternak yang mempunyai risiko tinggi, misalnya itu sapi perah. Kemudian bibit ternak, jadi di balai-balai perbibitan. Kemudian setelah itu adalah istilahnya sapi jantan. Ini adalah prioritas. Kemudian kepada apabila nanti vaksin sudah ada, ini akan kita distribusikan kepada kabupaten terpilih. Kemudian itu akan oleh petugas akan datang ke peternak. Tapi kita sudah mulai ini minggu-minggu ini adalah mendata berapa ternak-ternak yang masih dimungkinkan untuk divaksin. Kan vaksin ini kan untuk pencegahan dan ternak yang sehat, kan gitu. Ternak yang sakit ya harus diobati, lagi kan gitu. Oke, baik. Berarti hingga saat ini proses pendataan sudah berlangsung ya, Pak ya? Ya, sedang identifikasi, inventarisasi sambil menunggu. Ini vaksin ini kan ada dua tahapan. Jadi vaksin yang datang ini adalah tahap pertama, musim darurat. Kemudian nanti ada vaksin massal yang diproduksi oleh Puskesmas Surabaya. Ini akan lebih massal lagi. Tapi untuk yang saat ini akan minggu-minggu depan ini adalah untuk yang prioritas tadi. Prioritas itu saja karena keterbatasan, yaitu nanti kita carikan yang betul-betul memang mempunyai efektivitas tinggi untuk ternak yang bersangkutan. Oke, berarti untuk vaksin darurat terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan dengan vaksinasi massal ya, begitu. Nah kemudian Pak, hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku, ini berdasarkan pernyataan dari Profesor Dr. Mustafa Helmi Effendi dari Universitas Airlangga yang menyatakan kalau hewan terjangkit PMK yang sudah sembuh, ini tidak boleh disatukan dengan hewan ternak yang belum pernah terjangkit. Bagaimana tanggapannya Pak? Kemudian bagaimana dengan tindakan terhadap hewan yang sudah pernah terjangkit PMK ini? Ya, jadi yang dimaksud adalah hewan-hewan yang sudah dinyatakan sembuh secara klinis, ini dimungkinkan dia sebagai karier. Karier ini kan kemungkinan walaupun gejalanya sudah selesai, tapi dia kan masih membawa terus. Ini adalah risiko, mitigasi risiko. Tetapi pada saat gejala secara klinis itu sudah tidak kelihatan, ini memang dinyatakan sembuh secara klinis. Kemudian nanti memang kalau sembuh secara totalitas itu memang berdasarkan kepada uji PCR yang dilakukan oleh laboratorium Balai Veteriner yang kebetulannya adalah Jakarta atau Watas. Oke, baik. Kemudian hewan-hewan yang merupakan karier ini sendiri bagaimana? Apakah seluruh bagian tubuhnya boleh dikonsumsi atau ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dikonsumsi seperti hewan ternak yang terjangkit PMK? Ya, jadi begini, jadi kaitan dengan yang karier ini memang tidak terlihat secara klinis. Tapi yang harus kita betul-betul pastikan adalah yang mempunyai gejala klinis, sehingga pada saat itu terjadi gejala klinis misalnya tadi yang lepuh-lepuh, kemudian mulut dilepuh, kemudian diracak, ya ini yang harus memang kita betul-betul kita tangani sungguh-sungguh, termasuk nanti di dalam penyembelihan dan sebagainya. Oke, baik. Berarti untuk daging ternak yang terjangkit PMK ini kan sebenarnya boleh dikonsumsi. Salah satu caranya adalah dengan dilayukan terlebih dahulu untuk menurunkan tingkat kontaminasi virus. Salah satunya dengan digantung. Itu seperti apa Pak caranya yang baik? Suhunya berapa lama, kemudian apakah ruangan tertutup dan terbuka? Bagaimana cara mengolahnya? Ya, jadi memang ada beberapa cara untuk menangani virusnya sendiri ya. Jadi menangani virus itu kan virus ini akan tidak berkembang pada saat pH atau derajat keasaman itu rendah, misalnya di bawah 6 pH-nya, atau pH yang dasar di atas 9. Tetapi juga apabila itu sudah menjadi daging, itu juga pengaruh suhu ini juga sangat mempengaruhi terhadap bagaimana virus ini berkembang. Sehingga betul kalau tadi harus ada pelayuan ini adalah upaya-upaya supaya daging
apa namanya ini tidak mudah menjadi rusak, kemudian juga pengaruh dari virus tadi bisa diminimalisasi gitu. Oke, baik. Berarti ada sejumlah cara untuk mengkonsumsi atau untuk mengolah daging-daging ternak, terutama di saat terjangkitnya virus PMK yang mulai merebak di Jawa Tengah. Begitu ya Pak Agus ya. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa tetap bersama kami di Metro News. Kami akan kembali seusai jeda dengan informasi lainnya.